Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini yang kita awali dengan membaca basmalah mendapatkan ridho, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu. Iqbal, Aris, Imaraatul, Mila Elzia, Fajar Budiman, Huda Pandu, Catur Setiawan, Izana Frianto, dan yang terakhir Ridho Maulana. Hadir semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini. Dengan nikmat sehat itu kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Oke, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran SKI. Di pelajaran SKI kita sudah pernah belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor atau ada beberapa cara yang dilakukan sehingga Islam masuk di tanah Nusantara. Ada yang masih ingat? Cara-cara Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama, melalui perdagangan, terus pendidikan, apalagi perkawinan atau pernikahan, terus melalui tasawuf, dan yang terakhir adalah melalui kesenian. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah akan membicarakan tentang cara Islam masuk ke Nusantara, yaitu yang kelima. Apa tadi? Kesenian. Kesenian juga memegang peran penting dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita tahu dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Nusantara kita ini masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lambat laun Hindu-Buddha mulai masuk di tanah Nusantara, dan kemudian pada akhirnya Islam juga masuk ke tanah Nusantara. Oke, tema kita hari ini adalah budaya lokal dan tradisi Islam di Nusantara. Tema kita hari ini adalah budaya lokal dan tradisi Islam di Nusantara. Kita akan berbicara tentang budaya, kemudian kesenian, dan tradisi Islam di Nusantara. Baik, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. 3 atau 4? 4 ya. 4. Baik, kita bagi menjadi 4 kelompok. Kita sesuaikan dengan nomor absen dari 12 anak. Berarti kalau dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Sesuai absen ya, seperti kemarin, absen 1 sampai 3, kemudian absen 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12. Ya, silakan sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tetap kondusif ya. Baik, sudah? Nah, sekarang masing-masing silakan buka buku paketnya di halaman 90. Halaman 90. Di halaman 90 itu ada gambar. Kira-kira gambarnya apa? Wayang, dan ini gambar anak lagi main hadroh. Nah, silakan teman-teman amati dulu gambarnya. Kira-kira apa sih gambar ini? Kemudian nanti teman-teman setelah diamati,
Coba teman-teman membuat pertanyaan terkait dengan gambar yang ada di buku. Misalkan, itu sudah ada contohnya di bawahnya, tentang wayang. Apa hubungan wayang dengan agama Islam? Nah, nanti silakan teman-teman tulis di buku tulis teman-teman, dan nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Paham? Paham, oke. Sekarang fokus kembali ke depan. Tema kita hari ini adalah tentang kesenian. Yang pertama, kesenian. Seni adalah hal sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam. Dengan adanya seni, kehidupan kita lebih indah dan lebih nyaman untuk dinikmati. Kalau kita berbicara kesenian, pasti kita juga akan berbicara tentang budaya. Apa itu budaya? Ada yang tahu apa itu budaya? Budi dan daya, benar. Terus yang lain? Ada lagi? Nah, budaya menurut bahasa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya. Ini budaya pakai huruf H di tengah-tengah, huruf D dan A. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang artinya perilaku, budi atau akal. Artinya apa? Dari kata budaya ini, perilaku, budi atau akal. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan dapat diartikan sebagai bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. Kebudayaan adalah segala sesuatu tindakan atau segala bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. Itu pengertian dari kebudayaan. Kita balik lagi, kesenian. Kesenian adalah salah satu media yang sangat mudah diterima oleh masyarakat kita pada saat itu dalam penyebaran agama Islam. Seperti kita tahu contohnya wali kita Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan dalam proses berdakwah di Nusantara. Dengan kecerdikannya Sunan Kalijaga dulu melihat bahwa masyarakat Nusantara khususnya di tanah Jawa ini sangat gemar menonton pertunjukan. Nah, dengan itu kemudian Sunan Kalijaga melihat, oh mungkin masyarakat Jawa akan lebih mudah menerima agama Islam apabila disampaikan melalui sebuah pertunjukan. Maka lahirlah wayang kulit pada zaman itu. Nah, Islam adalah agama yang mencintai kesenian. Sebagaimana seni, Islam itu adalah agama yang di dalamnya terdapat banyak sekali nilai keindahan dan dalam kehidupan. Seni budaya dan tradisi lokal yang bernafaskan Islam ada banyak sekali di Indonesia, di Nusantara, di tanah kita ini. Ada berbagai macam kesenian dan tradisi kita yang bernuansa Islam yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun di Islam tidak semua golongan Islam menerima kesenian sebagai suatu hal yang dibolehkan di Islam. Ada beberapa golongan agama Islam yang memang tidak menerima kesenian karena mereka beralasan pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, kesenian itu tidak ada atau Rasulullah itu tidak mencontohkan tentang hal-hal kesenian. Jadi mereka meragukan hal itu. Nah, karena keraguan hal itu mereka memilih untuk meninggalkan dan berpendapat bahwa Islam atau kesenian dalam Islam itu tidak boleh atau haram hukumnya. Nah, kita sebagai umat muslim yang sudah kita ketahui kita akan menjadi beberapa golongan, kita tetap harus menghormati pendapat dari orang lain.
baik dari non muslim maupun dari sesama muslim, sehingga kita bisa hidup dengan damai dan berdampingan tanpa harus terpecah belah. Kita harus bisa mensikapi perbedaan ini dengan nilai toleransi yang tinggi. Oke. Di Nusantara terdapat beberapa kesenian yang bernuansa Islam. Contohnya di tanah Jawa kita ada wayang. Ada yang suka nonton wayang, pertunjukan wayang? Tahu ya, tapi ya ceritanya ya. Nah, wayang itu berasal dari kata ayang atau bayangan. Wayang itu berasal dari kata ayang atau bayangan. Kok bisa dikatakan bayangan? Karena kita tahu kan kalau pertunjukan wayang yang terlihat itu hanya bayangannya di garis di tirai yang putih atau tabir putih. Nah, wayang juga bisa diberi penjelasan adalah pertunjukan yang disajikan dalam berbagai bentuk, terutama yang mengandung unsur wejangan. Wayang ini biasanya diiringi dengan musik gamelan. Wayang pada mulanya dulu dibuat dari kulit kerbau pada zaman dahulu. Nah, wayang itu dimulai sejak zamannya Raden Patah, salah satu raja di kerajaan Demak. Dulu wayang dibuat dengan kulit kerbau yang kemudian dibentuk atau dilukis sesuai bentuk manusia. Karena bentuk wayang yang berkaitan dengan syariat agama Islam, maka para wali mengubah bentuknya dan merubah unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya. Dari sebelumnya yang wajahnya terlihat miring, terlihat lurus, kemudian agak dimiringkan. Pada tahun 1433 saat bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam Demak, maka wujud wayang geber diganti menjadi wayang kulit secara terperinci. Dari yang dulunya dari kulit kerbau seperti itu besar-besar, kemudian setelah tahun 1433 ini wayang diubah menjadi wayang kulit, dan satu persatu tokohnya itu mempunyai karakteristik. Jadi yang dulunya hanya bersifat universal, kemudian mulai diberikan penokohan dan sifat-sifat di wayang tersebut. Oke. Ada beberapa kisah dalam pertunjukan wayang yang mengandung nilai-nilai Islami. Yang pertama, jimat atau jamus kalimasada. Kalau kalian sendiri nonton wayang pasti kalian tahu. Nah, yang kedua ada juga tentang macam-macam lagi tentang cerita-cerita yang memang mengandung unsur-unsur agama Islam atau pesan-pesan agama Islam dalam pertunjukan wayang. Kemudian yang kedua ada hadroh. Tahu hadroh ya? Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Seni hadroh ini biasanya diiringi dengan permainan perkusi atau rebana. Tahu rebana ya? Ada yang suka main rebana di sini? Atau ikut gabung dalam grup sholawat? Atau cinta atau suka kepada musik-musik hadroh, musik-musik rebana? Nah, hadroh biasanya itu berisi tentang pujian atau syair-syairnya, lagu-lagunya itu berisikan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya juga dalam hadroh itu yang dinyanyikan adalah sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, sholawat yang berisikan pujian. Itu biasanya kita nyanyikan melalui hadroh atau rebana. Walaupun di zaman sekarang kita tahu di era modern ini banyak juga band atau pemusik-pemusik yang menggunakan alat modern, bukan hanya menggunakan alat rebana untuk berdakwah. Lagu-lagunya juga berisi tentang nilai-nilai Islami.
Kemudian yang ketiga ada qasidah. Apa itu qasidah? Qasidah itu salah satu bentuk nyanyian atau salah satu jenis suara yang mengandung atau menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Biasanya dalam qasidah juga lagu-lagunya itu mengandung nilai-nilai Islam tentang keimanan, kemudian tentang ketakwaan, tentang banyak sekali yang memang syarat akan unsur-unsur Islam. Nah, itu tadi tentang qasidah. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada tari zapin. Tari zapin ini biasanya dilaksanakan berbarengan dengan pertunjukan hadroh atau qasidah. Tari zapin adalah tarian yang mengiringi musik hadroh dan juga qasidah. Biasanya tari zapin ini memiliki gerak tubuh yang lincah, yang riang gembira, yang indah. Biasanya tari zapin ini juga dilaksanakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kemudian khitan, atau mungkin dalam perayaan-perayaan hari-hari besar. Nah, kemudian yang kelima ada mauludan. Bahasanya muludan, bahasa kita ya, orang Banyumas suka bilang muludan. Setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah, sebagian umat muslim menyelenggarakan acara mauludan atau pembacaan sejarah Nabi Muhammad. Ini dilaksanakan bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Biasanya ada rangkaian-rangkaian acara sebelum sampai ke tanggal hari lahirnya Nabi Muhammad. Nah, biasanya maulid ini berisikan tentang bacaan-bacaan sejarah Nabi dari beliau lahir sampai beliau wafat. Yang terkenal di kitab-kitab maulid ini yang biasa kita pakai adalah Al-Barzanji, atau bisa menggunakan Simtud Duror. Itu yang paling populer di kita. Puncak acara pada perayaan maulid ini biasanya bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di Aceh, tradisi mauludan ini adalah sebagai pengganti upeti atau pajak bagi kerajaan Turki, karena dulu kerajaan Aceh memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Turki. Pada intinya, maulud ini atau mauludan itu biasanya memang digunakan untuk dalam merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Oke, ini terkait dengan kesenian dan budaya terlebih dahulu. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya atau ingin bertanya? Paham semua? Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita membahas tentang tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi kalau menurut bahasa bisa diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, tradisi itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu tindakan atau adat istiadat yang terus-menerus dilakukan secara turun-menurun dan dijalankan sampai hari ini. Bisa dipahami, tradisi adalah salah satu bentuk kegiatan atau adat istiadat yang dari dulu sampai sekarang itu terus ada, terus dijalankan oleh masyarakat secara turun-menurun. Tradisi di Indonesia ini juga, di Nusantara kita ini juga sangat beragam. Biasanya setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri dari tradisi-tradisi yang mereka miliki. Nah, tradisi-tradisi ini di Islam atau yang bernuansa Islam juga banyak di Indonesia. Karena kita tahu mayoritas penduduk kita adalah beragama
muslim. Jadi karena begitu kayanya, begitu banyaknya mayoritas muslim dari dulu sampai sekarang, maka jelas lahirlah berbagai macam tradisi-tradisi Islam yang tersebar di Nusantara. Yang pertama ada tahlil atau selamatan. Sebelum Islam masuk ke Jawa, pelaksanaan selamatan biasanya dimulai dengan membaca mantra-mantra. Tahu ya, selamatan biasanya dimulai dengan membaca mantra-mantra. Mantra-mantra itu biasanya ditujukan kepada para dewa. Karena pada saat itu mereka belum mengenal agama Islam, belum mengenal Tuhan Allah. Lalu kemudian Islam masuk ke tanah Jawa. Mulailah tradisi selamatan ini dimodifikasi atau dipadukan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selamatan ini identik dengan tradisi Jawa. Tahlilan juga identik dengan tradisi yang ada di Jawa. Nah, biasanya tahlilan ini atau selamatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan ada yang bangun rumah baru, ya kan, biasanya ngundang tetangga-tetangga untuk mengadakan selamatan atau tahlilan, atau bisa juga selamatan terhadap hal-hal baik yang didapat oleh seseorang. Misalkan si Iqbal diterima di kampus ternama di Indonesia karena keluarganya senang, akhirnya mengadakan selamatan di rumah. Nah, tahlilan juga sama. Kalau tahlilan itu biasanya dimulai dengan berzikir kepada Allah, membacakan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad dan untuk ulama-ulama terdahulu. Biasanya berisikan zikir-zikir atau tasbih, kalimat-kalimat tasbih yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ada tahlil, kemudian yang kedua ada sekaten. Sekaten ini salah satu tradisi yang ada di Yogyakarta. Ya, yang pernah ke Jogja pernah ya, dolan. Tapi sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di lingkungan Keraton Yogyakarta. Atau sekaten ini bisa disebut juga sebagai Maulidan. Nah, tradisi ini biasanya diselenggarakan pada bulan besar atau bulan-bulan Zulhijjah. Gamelan sekaten itu diarak dari Keraton Yogyakarta menuju ke halaman Masjid Agung Jogja dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal Nabi Muhammad SAW lahir. Itu sekaten. Kemudian yang ketiga ada grebek Maulud. Ini juga sama. Grebek Maulud ini juga termasuk acara dalam peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Biasanya pada malam hari tanggal 11 Rabiul Awal ini Sri Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta sudah hadir di Masjid Agung Yogyakarta. Nah, setelah mereka hadir, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi dan juga ceramah-ceramah agama Islam. Di Solo juga ada grebek. Kemudian di mana lagi? Demak. Nah, yang keempat kemudian ada takhiran, atau kita biasanya menyebutnya takbiran. Tahu takbiran ya? Takbiran itu kan biasanya dilaksanakan pada malam-malam sebelum hari-hari besar Islam. Ada dua hari besar Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini biasanya di tempat kita itu sangat ramai ketika malam takbir. Jadi di mana-mana musola, masjid itu mengumandangkan kalimat takbir.
Di sini masih ada yang suka ikut takbiran kalau malam takbir, kalau malam lebaran. Nah, sangat disayangkan. Belakangan ini anak-anak muda itu kurang berpartisipasi, biasanya nggak mau ikut takbiran di malam takbiran. Malah biasanya sekarang kalau takbiran lebih memilih kumpul bersama teman-teman yang lain atau pergi kemana. Padahal di malam itu kita punya tradisi yang ada di negara kita ini, yang ada di tanah kita ini, yaitu takbiran. Seharusnya kita bisa melestarikannya agar terus ada, agar tradisi ini tidak hilang di lekang zaman. Mulai besok karena teman-teman sudah belajar ini, seharusnya teman-teman bisa hadir di musola, di masjid, di majelis-majelis ketika malam takbiran, ketika malam lebaran, ikut mengumandangkan takbir. Oke. Kemudian yang lain, yang berikutnya ada penanggalan Hijriah. Kita tahu di Islam penanggalan Hijriah itu ada apa saja yang kalian kenal? Yang pertama apa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Zulhijjah, terus apalagi Syawal, terus Muharram, ya, benar? Macam-macam ya, yang bulan-bulannya. Kalian hafal apa enggak? Enggak hafal. Nah, di kita di Jawa ini penanggalan Hijriah juga memiliki nama-nama sendiri, nama-nama yang unik. Kayak misalkan nama-nama ini, misalkan Muharram, kalau di kita dikenal dengan Sura. Terus ada Rabiul Awal, Maulud. Kemudian ada Rabiul Akhir atau Ba'da Maulud. Kemudian ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian ada Rajab. Kalau di kita juga dikenal dengan Rajab. Terus bulan Sya'ban. Dalam Hijriah dikenal dengan bulan Sya'ban. Di kita, di tradisi Jawa, dikenal dengan bulan Ruwah. Kemudian ada Ramadan. Di Hijriah Ramadan, kalau di Jawa, di kita itu Poso, bulan Poso, ya kan. Kemudian ada Syawal kita juga di Jawa menyebutnya dengan Syawal. Kemudian ada Dzulqa'dah itu biasanya orang-orang kita menyebutnya sebagai Kapit, bulan Kapit. Nah, kemudian ada Zulhijjah. Kalau Zulhijjah biasanya kita menyebutnya bulan besar, ya kan. Sering kan terdengar sama kita Bada besar, ya, Bada besar. Kalau di kita, kalau di Hijriah atau di kalender Islam dikenal Zulhijjah, di kita biasanya dikenal dengan bulan besar. Oke. Kemudian yang keenam ada Grebeg. Nah, Grebeg ini biasanya tradisi yang ada di Jawa untuk mengiringi raja atau pembesar kerajaan. Grebeg pertama kali diselenggarakan oleh kerajaan Yogyakarta. Ini Grebeg, kalau yang ini Grebeg. Tadi yang poin ketiga kita sudah Grebeg Maulud. Nah, kalau yang ini Grebeg. Nah, kalau yang Grebeg Maulud itu tadi untuk perayaan dalam hari lahir Nabi Muhammad. Kalau Grebeg ini adalah acara untuk mengiringi para raja dan pembesar kerajaan. Pertama kali acara Grebeg ini diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta pelaksanaan Grebeg ini dilaksanakan dalam 3 tahun sekali, yaitu pertama di Grebeg Poso, Grebeg di bulan puasa, kemudian Syawal, di bulan Syawal diadakan setiap tanggal 1 yang bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada Grebeg besar, itu diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, bulan besar tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya ada tradisi selikuran.
selikur, artinya 21. Nah, maksud dari tradisi ini adalah tradisi yang diselenggarakan setiap malam pada tanggal 21 Ramadan. Seperti kita tahu, Lailatul Qadar ini biasanya hadir di akhir bulan Ramadan. Nah, selikuran ini biasanya diselenggarakan dalam menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, yang menurut Islam Lailatul Qadar itu lahir atau ada pada sepertiga hari terakhir bulan Ramadan. Oke, kemudian ada tradisi lain yaitu Syuranan. Syura, pasti ya, di bulan Syura. Syuranan adalah dalam penanggalan Islam itu berarti bulan Muharram. Pada bulan tersebut, biasanya pada bulan Syura ini masyarakat kita pada berbondong-bondong datang ke makam para wali. Selain itu, kemudian mereka juga membagikan beberapa makanan berupa bubur syura yang melambangkan tanda syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, terus ini sudah ada lagi yaitu nyadran. Nyadran adalah berasal dari kata sadran yang dalam bahasa Jawa artinya siarah atau nyekar. Bahasa Jawa. Dalam bahasa Kawi, kata sadran itu berasal dari kata shraddha yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. Nyadran adalah tradisi Jawa yang biasanya dilakukan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah kubur dan mendoakan arwah mereka. Selain itu juga biasanya dilakukan dengan membersihkan makom, membersihkan kuburan. Oke. Yang terakhir ada Lebaran Ketupat. Lebaran Kupat. Kalau di negara-negara lain kan lebaran ya lebaran, tapi kalau di kita Lebaran Ketupat ini biasanya disebut dengan Badak Kupat atau Badak Kupat. Nah, biasanya Lebaran Kupat ini dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kan menjadi ciri khas ya kalau di negara kita, kalau di tanah Nusantara khususnya di Jawa ini sangat khas ketika Lebaran pasti ada ketupat, anak kupat, anak opor. Tapi yang kita kenal sebagai Lebaran ketupat. Baik, nah itu materi kita tentang tradisi. Kita sudah berbicara tentang tadi kesenian, kebudayaan, dan juga tradisi. Dari 3 materi yang sudah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tadi, silakan teman-teman diskusikan dengan kelompok. Teman-teman bisa mencari sumbernya nanti dari berbagai macam sumber. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi 4 tema diskusi. Nah, kelompok 1 mendiskusikan tentang wayang, kelompok 2 mendiskusikan tentang hadroh, kelompok ketiga mendiskusikan tentang maulud. Nah, yang terakhir kelompok 4 mendiskusikan tentang tradisi-tradisi Islam di Nusantara. Silakan teman-teman diskusikan tentang nilai-nilai Islam yang ada dalam budaya, kesenian, dan tradisi yang sudah dibagi tadi. Misalkan di wayang, nilai-nilai Islamnya ada apa saja sih? Misalkan nilai Islam dalam penokohannya itu berakhlak baik, kemudian atau misalkan dalam ceritanya itu memuat pesan-pesan agama Islam. Silakan didiskusikan, dicari, boleh lewat HP, tapi satu kelompok satu HP aja ya, biar nggak main-main HP malah nggak jadi belajar. Atau bisa dari buku paket atau buku-buku yang lain, itu di belakang kan ada rak buku, ada dicari di sana ya. Nah, kalau sudah selesai teman-teman, dibuat juga peta konsepnya. Tahu peta konsep?
Misalkan wayang, di sini apa, diisi tentang apa, misalkan nilai apa, nilai syukur atau nilai apa, begitu ya. Paham? Paham ya, silakan didiskusikan dulu. Ya, sudah selesai ya. Sekarang dipresentasikan di depan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 maju ke depan, dan kelompok yang lain nanti mendengarkan, kemudian sekaligus menyiapkan jawabannya, menyiapkan pertanyaan untuk ditujukan ke kelompok 1. Mudeng ya. Nah, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa. Nah, tadi masih agak bingung ya menjawabnya tentang wayang. Wayang juga, apakah hari ini wayang masih memuat cerita-cerita tentang Islami? Masih, dan terus akan memuat pesan-pesan Islami. Makanya kalian sekali-kali harus menonton pertunjukan wayang. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Hore, tepuk tangan. Luar biasa. Tadi tentang tradisi-tradisi Islam banyak sekali ternyata banyak sekali tradisi-tradisi Islam yang tersebar luas di Nusantara. Bagus menyebutkan banyak contoh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kalian ya. Nah, kita sampai di akhir pembelajaran. Kesimpulannya adalah bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya pekerti, budi, perilaku, atau akal. Nah, kemudian kebudayaan adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan budi pekerti dari hasil pemikiran manusia. Kemudian kita juga tadi sudah berbicara tentang kesenian dan juga tradisi. Tradisi adalah segala sesuatu tindakan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun dan terus dijalankan dalam masyarakat sampai hari ini. Iya, tradisi. Nah, teman-teman, setelah kita belajar ini, saya harap teman-teman nanti dapat menceritakan atau menjelaskan tentang seni budaya lokal, tradisi Islam di Nusantara. Nah, teman-teman juga setelah belajar materi ini, seharusnya teman-teman juga bisa tahu, bisa paham bahwa ternyata di negara kita ini banyak sekali tradisi, kesenian, dan kebudayaan Islam yang harus kita jaga. Kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya yang ada di Nusantara. Untuk terus menjaga, melestarikan, supaya apa? Supaya kelak anak cucu kita bisa melihat betapa kayanya negara kita ini. Karena salah satu yang membuat negara kita ini kaya adalah berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama. Paham ya? Teman-teman juga seharusnya setelah belajar ini mampu bersikap secara toleran. Teman-teman tahu kalau tradisi di Indonesia, kesenian, kebudayaan itu macam-macam dan berbeda-beda bentuknya. Teman-teman sudah paham itu, maka ketika teman-teman sudah paham itu, teman-teman mengaplikasikannya dengan menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia. Teman-teman juga tidak boleh menyalahkan kebudayaan lain yang berbeda dengan kebudayaan kita, baik itu kebudayaan sesama muslim ataupun kebudayaan non muslim. Kita harus mensikapinya dengan sikap yang penuh dengan toleransi tinggi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.